Mendengar suara Ki Asem Gede tertawa terkekeh-kekeh, hati Watu Gunung semakin terbakar. Maka secepat Halilintar menyambar, tangannya bergerak dan seleret sinar menyambar dada Maesa Jenar. Melihat sinar itu, saat Maesa Jenar bimbang. Kalau ia menghindar, tentu pisau itu akan mengenai salah seorang penonton yang berdiri di luar arena itu. Tapi ia tidak mempunyai waktu banyak untuk berbimbang-bimbang. Pada saat yang tepat, ia miringkan tubuhnya, seperti apa yang ia lakukan sewaktu ia menghadapi keadaan yang sama ketika ia bertempur dengan Lowo Ijo. Tapi sekarang ia tidak menghendaki pisau itu menelan korban orang yang tak berdosa. Dengan suatu gerakan yang sukar dilihat dengan mata, tangan Maesa Jenar menyambar tangkai pisau itu, tahu-tahu pisau itu sudah di tangannya. Melihat adegan itu, penonton menjadi gempar. Mereka menjadi lupa bahwa di antara mereka masih ada 4 orang iblis yang menyaksikan pertunjukan itu dengan penuh kemarahan. Kecenderungan mereka untuk memihak Maesa Jenar akan menambah dendam ke 4 orang itu. Ki Asem Gede yang paling tak dapat menguasai dirinya seperti orang anak kecil. Ia berteriak-teriak memuji, "Bagus, bagus, bagus." Tetapi tiba-tiba teriakannya dan kegemparan penonton pun mendadak terhenti. Mereka melihat seorang dengan lincah meloncat ke dalam arena sambil memegang sebuah pedang pendek. Itulah Gagak Bangah, anggota termuda dari kawanan iblis itu. Rupa-rupanya ia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya melihat Watu Gunung dihinakan sedemikian. Meskipun ia merasa bahwa ia sendiri tidak akan mampu melawan Maesa Jenar, tapi berdua dengan Watu Gunung adalah lain soalnya. Ia sendiri tidak sekuat Watu Gunung, tapi ia mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan bergerak. Dan kecepatannya itu apabila digabungkan dengan kekuatan tenaga Watu Gunung, mungkin akan dapat merobohkan lawan yang bagaimanapun tangguhnya. Melihat seorang kawannya masuk ke arena, hati Watu Gunung yang sudah tipis sekali itu menjadi tergugah kembali. Ia sudah tidak peduli lagi pada peraturan yang ditentukan dalam pertarungan itu. Melihat seorang lagi masuk dalam arena, Maesa Jenar terkejut. Ia surut beberapa langkah ke belakang dan pandangannya mengandung pertanyaan. Tapi dengan tak banyak cakap, Gagak Bangah sudah mutar pedang pendeknya dan dengan kecepatan yang luar biasa ia menyerang Maesa Jenar. "Tunggu!" Terpaksa Maesa Jenar ingin mendapatkan penjelasan. Sambil meloncat menghindari serangan itu, "Adakah kau ingin menggantikan Watu Gunung?" Tapi ia tidak mendapat jawaban. Bahkan kini Gagak Bangah dan Watu Gunung menyerang bersama-sama. "Kalian melanggar peraturan," sambung Maesa Jenar sambil melompat menghindari sambaran pedang pendek. Dan kemudian cepat sekali ia meloncat 2 depa ke belakang sebelum kaki Watu Gunung mengenai tungkaknya. "Tidak ada suatu peraturan pun yang dapat mengikat kami," teriak Gagak Bangah dengan garangnya. "Kami berdiri di atas segala peraturan. Kalau kami berhak menentukan peraturan, kami pun berhak mengubah atau menghapus peraturan itu." Maesa Jenar jadi sadar bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang licik dan tidak bersikap jantan. Ia paling benci pada sifat-sifat yang demikian. Ia lebih menghargai seseorang yang mengakui kekalahannya daripada orang yang licik dan curang. Itulah sebabnya kemarahan Maesa Jenar tergugah. Tapi ia sekarang berhadapan dengan 2 orang yang mempunyai keistimewaan masing-masing dan tergolong dalam tingkatan yang cukup tinggi. Karena itu, ia harus mengerahkan sebagian besar kepandaiannya. Ki Asem Gede yang menyaksikan kecurangan itu pun menjadi gusar. Untuk melawan 2 orang, belum tentu Maesa Jenar dapat menang. Karena itu ia sudah membulatkan tekad
untuk melibatkan diri dalam pertempuran itu. Tapi baru saja ia akan meloncat, tiba-tiba terdengarlah sebuah bisikan. "Jangan berbuat sesuatu, Ki Asem Gede." Ki Asem Gede terkejut bukan kepalang, dan terasa di kedua belah lambungnya melekat ujung senjata tajam. Ketika ia menoleh, dilihatnya Wisuda dan Palian, yakni anggota ketiga dan keempat dari kawanan iblis itu, berdiri di belakangnya dan mengancamnya dengan keris. Maka terpaksa Ki Asem Gede mengurungkan niatnya. Meskipun hatinya bergelora hebat sambil menanti suatu kesempatan. Sementara itu pertempuran di arena bertambah hebat. Gagak Bangah dengan gesitnya menyambar-nyambar sambil mempermainkan pedang pendeknya, seperti seekor sikatan menyambar belalang. Sedangkan Watu Gunung pun dengan mengandalkan kekuatannya menyerang dengan garangnya. Apalagi kini ia telah memegang pula sebuah belati panjang yang dicabutnya dari bawah kainnya, seperti yang dilemparkan tadi. Tapi Maiso Jenar pun ternyata tidak mengecewakan. Diam-diam ia merasa bersyukur bahwa dengan tidak sengaja Watu Gunung telah memberinya sebilah pisau belati panjang. Dan dengan senjata itu ia melayani kedua lawannya. Ia pernah mendengar bahwa belati kawanan Lowo Ijo terkenal keampuhannya, serta terbuat dari baja pilihan. Apalagi kini senjata itu ada di tangan Maiso Jenar yang mempunyai kepandaian dalam mempergunakan segala macam senjata. Maka dalam waktu yang singkat, ujung belati itu dengan dahsyatnya menyerang lawannya dan seolah-olah berubah menjadi beribu-ribu mata pisau yang mematuk-matuk dengan garangnya. Keadaan yang seimbang dari pertempuran itu tidak berlangsung lama. Sebab segera Maiso Jenar berhasil mendesak lawannya ke dalam keadaan yang sulit. Benarnya Maiso Jenar tidak biasa membinasakan lawannya, apalagi tidak ada sebab-sebab yang memaksa. Ia lebih suka mengampuni seseorang apabila orang itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi tidak demikian halnya terhadap orang-orang yang licik dan curang. Sebab orang-orang yang demikian sudah tidak menghargai lagi sifat-sifat kejantanan dan kekesatriaan. Orang-orang semacam itulah yang selalu akan menimbulkan bencana. Karena itu terhadap orang-orang yang demikian juga kepada lawannya itu, Maiso Jenar telah mengambil keputusan untuk membinasakan sama sekali. Maka segera ia merangsang lawannya lebih hebat lagi. Pisau panjang yang berada di tangannya itu bergerak semakin cepat sehingga hampir merupakan gumpalan-gumpalan sinar yang bergulung-gulung mengerikan sekali. Watu Gunung dan Gagak Bangah sama sekali tidak menduga bahwa Maiso Jenar memiliki kepandaian yang demikian tinggi. Maka diam-diam mereka berdua mengeluh dalam hati, karena mereka tadi memberi kesempatan kepada orang ini untuk bertanding membela anak Ki Asem Gede. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh mereka berdua. Maka sesaat kemudian terdengarlah bunyi berdentang dari senjata yang beradu. Ternyata pisau panjang Maiso Jenar telah menyambar pedang pendek Gagak Bangah. Sambaran itu begitu kuatnya sehingga tangan Gagak Bangah merasa nyeri sekali. Belum lagi ia dapat memperbaiki keadaannya, kembali pedangnya disambar oleh pisau Maiso Jenar dan benar-benar kali ini ia tidak mampu lagi berbuat apa-apa sehingga pedangnya terpental jatuh. Melihat keadaan itu, Watu Gunung segera berusaha menolong kawannya. Dengan lompatan yang cepat, ia mendesak maju dan membabat tangan Maiso Jenar. Tapi Maiso Jenar telah menarik tangannya kembali dan dengan sisi telapak tangan kirinya, ia menghantam pergelangan tangan Watu Gunung.
Hantaman itu sedemikian kerasnya terlepas dari tangannya, maka kini sampailah saatnya untuk mengakhiri pertempuran. Tapi Maesha Jenar tidak mau membunuh lawannya dengan senjata. Segera dilemparkannya belati itu dan secepat kilat sebelum Watu Gunung dan Gagak Banga sempat menjatuhkan dirinya. Kedua tangan Maesha Jenar masing-masing meraih kepala kedua orang itu. Dengan tenaga yang didasari kegusaran hati, dibenturkannya kedua kepala itu sekuat tenaga. Maka terdengarlah suara hampir seperti sebuah ledakan, diikuti oleh jerit ngeri melengking. Sekejap kemudian suara itu terputus dan kedua orang itu rebah di tanah dengan kepala pecah. Berbareng dengan itu, Ki Asem Gede yang melihat bahwa pertempuran itu hampir selesai, segera mutar otaknya bagaimana ia dapat membebaskan diri dari ancaman Wisuda dan Palian. Sebab tidak mustahil apabila kedua orang itu melihat kedua kawannya dibinasakan, maka mereka pun akan dibinasakan pula. Maka untuk sementara Ki Asem Gede berbuat seperti orang yang ketakutan dan tak berdaya. Tapi ketika Wisuda dan Palian baru memperhatikan saat-saat terakhir dari kedua lawannya, Ki Asem Gede segera bertindak dengan kecepatan yang luar biasa. Ia merendahkan dirinya dan kedua tangannya menangkap pergelangan Wisuda dan Palian yang memegang senjata. Dengan sekuat tenaga kedua orang itu ditarik ke depan lewat atas pundaknya. Dan pada saat kedua orang itu terpelanting dengan kedua kakinya di atas, Ki Asem Gede mengubah geraknya dengan menyentakkan kedua lengan korbannya itu kembali ke belakang. Dengan demikian kedua orang yang sebelumnya sama sekali tidak curiga itu terangkat dan dengan dahsyatnya terbanting ke depan. Kepala dua orang itu membentur tanah, maka tanpa pun lagi kedua orang itu lehernya terpuntir dan napasnya putus seketika. Orang-orang yang melingkari arena melihat dua kejadian yang mengerikan dan terjadi pada saat yang hampir bersamaan itu, terdiam seperti patung. Bahkan tubuh mereka hanya dapat sebentar mandang Maesha Jenar dan sebentar mandang Ki Asem Gede, yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya itu kemudian menjadi lemas dan terduduk di atas tanah. Maesha Jenar tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Ki Asem Gede. Maka ketika ia melihat keadaannya, ia menjadi cemas. Cepat-cepat ia melangkah menghampirinya dan pada saat yang demikian para penonton menjadi tersadar tentang apa yang baru saja terjadi. Segera terjadilah kegemparan. Beberapa orang berdesak-desakan ingin menyaksikan mayat-mayat di tengah arena itu. Tapi sebagian ingin melihat apa yang terjadi dengan Ki Asem Gede. Tapi kegemparan itu segera berubah menjadi jeritan yang hampir bersamaan keluar dari beberapa mulut para penonton. Sebab pada saat Maesha Jenar sudah hampir sampai pada tempat Ki Asem Gede terduduk, ada tombak meluncur yang datangnya sangat cepat. Apalagi Maesha Jenar sama sekali tak mengetahui karena perhatiannya tertuju pada Ki Asem Gede. Mendengar jeritan-jeritan itu, Maesha Jenar terhenti dan segera perasaannya yang tajam menangkap bahwa ada sesuatu terjadi di belakangnya. Cepat-cepat dia membalikkan diri, semuanya itu terjadi hanya dalam waktu yang singkat. Maka tak ada kemungkinan bagi Maesha Jenar untuk menghindar dan maka yang dapat dilakukan hanyalah dengan tangannya melindungi dada. Tapi ketika tombak itu hampir menancap di tubuh Maesha Jenar, terjadilah suatu benturan yang dahsyat diiringi dengan suara gemerincing senjata beradu, sehingga timbullah bunga api yang memancar. Kembali para penonton terkejut bukan main, kecuali Maesha Jenar dan Ki Asem Gede. Tak seorang pun yang melihat bahwa dari arah lain menyambar pula sebuah senjata sehingga membentur tombak yang hampir saja menembus tubuh Maesha Jenar. Apalagi ketika dua senjata yang beradu itu jatuh di tanah, maka darah orang-orang yang berkeliling arena itu berhenti dibuatnya. Ternyata tombak yang dilempar ke arah Maesha Jenar itu patah ujungnya.
sedangkan di sampingnya menancap sebuah trisula. "Mantingan!" teriak salah seorang di antara mereka. "Ya, dalang mantingan," sahut yang lain. Dan sebentar kemudian arena itu telah dipenuhi oleh teriakan orang menyebut nama Mantingan. Memang Mantingan telah terkenal di daerah itu sejak beberapa waktu yang lampau. Tapi kemudian lama ia tidak muncul dan sekarang mereka melihat lagi sebuah trisula yang bertangkai kayu berlian. Dan pada bangkalnya berukiran kuncup bunga Kamboja. Hampir semua orang mengenal benda itu. Di mana benda itu berada, di sana Mantingan pasti ada. Dan sebaliknya, tetapi meskipun mereka sudah mengetahui hal itu, ketika mereka mengikuti arah pandangan mata Maisa Jenar, darah mereka tersirap juga melihat seseorang duduk dengan tenangnya di atas ekor kuda yang berwarna abu-abu. Sungguh mengagumkan. Tetapi kekaguman mereka segera berubah menjadi keheran-heranan ketika mereka melihat Ki Dalang Mantingan yang mempunyai nama demikian agungnya itu menunduk hormat kepada Maisa Jenar. Masyarakat manakah orang ini sehingga orang seperti Mantingan masih juga menunduk hormat, pikir mereka. Tetapi mereka tidak sempat berpikir banyak sebab mereka segera melihat Mantingan meloncat turun dan memburu ke arah dari mana tombak pendek tadi dilemparkan. "Kok Samparan?" desis Mantingan. Dan nampaklah di antara penonton Samparan yang pucat dan gemetar. Ia kenal betul kepada Mantingan. Kalau pada saat yang lalu ia masih berani membusungkan dada, itu karena membanggakan kekuatan mereka berlima. Tapi kini 4 kawannya telah mengalami nasib yang mengerikan, sehingga hatinya pun berubah menjadi kerdil. "Masih inginkah kau mengadakan sayembara tanding?" tanya Mantingan melanjutkan. "Ampun Ki Dalang, aku hanya sekedar menuruti permintaan Watu Gunung," jawab Samparan gemetar. Mantingan tersenyum mendengarkan jawaban ini dan ia heran pula melihat kelakuan Samparan yang begitu pengecut. Sementara itu Maisa Jenar dan Ki Asem Gede yang sudah agak pulih kekuatannya telah pula berdiri di samping Mantingan. Melihat tokoh-tokoh itu, hati Samparan semakin kecil dan wajahnya semakin putih. Untunglah bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang berhati lapang, selapang lautan yang sanggup menampung aliran sungai. "Aku ampuni kau kalau anakku pada saat ini masih seperti pada saat kau ambil dari suaminya," kata Ki Asem Gede kemudian. "Demi Tuhan, putrimu disentuh pun tidak," jawab Samparan cepat-cepat. "Antarkan aku padanya," perintah Ki Asem Gede. Segera Samparan persilakan Ki Asem Gede, Maisa Jenar dan Mantingan untuk mengikutinya. Lewat gandok sebelah barat mereka masuk ke belakang, menyusup masuk ke dapur, dan di sana mereka masuk ke kamar mandi yang kosong tak berair. Ternyata dasar kolam kamar mandi itu adalah sebuah pintu rahasia untuk memasuki ruang di bawah tanah. Ki Asem Gede dan kawan-kawannya menjadi ragu-ragu. Apakah tempat itu bukan suatu alat perangkap? "Kau mau main gila, Samparan?" tanya Ki Asem Gede dengan suara geram. "Mana aku berani berbuat sesuatu terhadap kalian," sahut Samparan bersungguh-sungguh. Meskipun demikian mereka harus berhati-hati juga. Ki Asem Gede kemudian berjalan dahulu. Baru Samparan di belakangnya, kemudian Maisa Jenar dan Mantingan dengan trisulanya.